lampu gantung itu memulai semua perubahan dalam hidupku, dan aku tidak pernah sama lagi. Halo, namaku Rina, aku berumur 32 tahun. Sudah 7 tahun aku menikah dengan suamiku, Budi, yang bekerja sebagai sopir truk antar provinsi. Hampir 5 hari dalam seminggu dia harus meninggalkan rumah, berkeliling Pulau Jawa, meninggalkan aku sendiri di rumah kecil kami di kota kecil Malang. Awalnya, kesendirian itu terasa sangat berat, hampir tak tertahankan. Namun, seiring waktu aku belajar mengisi hari-hariku sendiri. Aku mulai belajar memperbaiki segala sesuatu di rumah, mulai dari yang kecil seperti mengganti keran yang bocor hingga pekerjaan rumah yang lebih berat. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku gentar, listrik dan instalasinya. Aku bukan orang yang paham soal itu. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengganti lampu gantung tua di ruang tamu. Aku memilih lampu itu dari toko online, dan setelah menunggu beberapa hari, akhirnya pesanan itu tiba. Namun saat membuka kotak, aku malah merasa bingung dan cemas. Kabel-kabel, skrup, dan berbagai komponen kecil berantakan di dalamnya. Aku bertanya-tanya, siapa yang bisa memasang ini? Tiba-tiba aku teringat pada Pak Eko, tetangga kami yang telah pensiun tetapi masih sangat ahli dalam urusan perbaikan rumah. Di lingkungan kami, Pak Eko dikenal sebagai orang yang selalu siap membantu, dengan tangan cekatan dan hati yang hangat. Aku sering membantunya di dapur saat dia memasak, atau merapikan rumahnya saat dia sedang tidak enak badan. Ada ketenangan yang aku rasakan setiap kali berada di dekatnya. Jadi, aku mengirim pesan singkat, bertanya apakah dia bisa membantu memasang lampu gantung baru itu. Balasannya singkat tapi jelas, tentu, aku cuma ada sedikit waktu. Aku akan datang sore ini. Malam sebelum Pak Eko datang, aku membereskan rumah, membuka tirai agar cahaya matahari masuk dan menerangi sudut-sudut yang biasanya gelap. Aku ingin rumahku tampak segar dan bersih, seperti menyambut tamu spesial. Aku merasakan getaran aneh dalam hatiku, seperti ada sesuatu yang berbeda hari ini, meskipun aku belum bisa menjelaskannya. Saat Pak Eko tiba, dia datang dengan senyum ramah seperti biasa, membawa kotak perkakas di tangan. "Mari kita lihat lampu gantungnya di mana," katanya dengan suara tenang yang selalu membuatku merasa nyaman. Aku menarik kursi, dan kami mulai membuka kotak lampu itu bersama-sama. Aku berdiri di bawah, memegang lampu, sementara Pak Eko naik ke tangga untuk memasangnya di langit-langit putih ruang tamu. Serbuk debu kecil berterbangan tertangkap cahaya matahari yang masuk, dan tiba-tiba aku merasakan sesuatu seperti getaran di lenganku. Aku menoleh dan hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Atmosfer di ruangan itu berubah seketika, terasa hangat dan berbeda. Aku menatap wajah Pak Eko yang sedang tersenyum samar, seolah menyimpan rahasia yang hanya aku bisa rasakan. Namun aku tidak segera mengerti arti dari momen itu, mungkin karena perasaan hatiku yang campur aduk. Jantungku berdetak lebih cepat. Setelah lampu terpasang, kami menyalakannya. Cahaya putih lembut menerangi ruangan, dan garis-garis waktu yang tergambar di wajah Pak Eko seolah menjadi lebih lembut, lebih hidup. "Selesai sudah," katanya sambil tersenyum. Aku mengucapkan terima kasih dan mengajaknya masuk ke dapur untuk minum kopi. Saat kami duduk bersama, aku memperhatikan tangan kasar Pak Eko yang penuh kapalan, tanda kerja keras bertahun-tahun. Aku terdiam, menyimpan semua perasaan yang tiba-tiba muncul, sulit untuk diungkapkan. Obrolan kami mengalir dari hal-hal ringan sampai ke topik yang lebih dalam, kesepian, waktu yang terus berjalan, dan bagaimana aku sering menatap langit-langit rumah di malam-malam sunyi saat Budi sedang dalam perjalanan jauh. Pak Eko hanya mengangguk dan berkata, "Kesepian itu berat, aku tahu betul." Setelah kopi kami habis, dia meletakkan cangkirnya perlahan di meja. Hening sejenak melingkupi ruangan, seolah waktu berhenti.
Aku menatap cangkir di tanganku ketika dia mulai mendekat, dan jantungku berdegup kencang seperti burung di dalam dada. Dan kemudian, hanya ada keheningan yang berkata lebih dari kata-kata. Rasanya seperti perasaan yang selama ini aku pendam tiba-tiba muncul ke permukaan. Waktu seakan membeku. Lampu gantung itu telah menyalakan sesuatu dalam diriku, sebuah cahaya yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Aku merasa ada ketenangan yang perlahan mengisi hatiku, setelah bertahun-tahun penuh kebingungan dan kesepian. Malam itu, aku menyalakan lampu itu sekali lagi. Cahayanya begitu terang sampai membuat mataku sedikit silau, tapi aku tahu, cahaya itu bukan hanya di ruangan ini, melainkan juga di dalam diriku. Mungkin ini bukan awal atau akhir dari sebuah kisah, tapi sebuah perjalanan baru yang penuh misteri dan kehangatan yang belum aku mengerti sepenuhnya. Aku tahu, setelah hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, setelah Pak Eko pergi, aku duduk lama di ruang tamu, menatap lampu gantung yang baru saja terpasang. Cahaya putihnya menyebar lembut, menembus setiap sudut ruangan, menciptakan bayangan-bayangan halus di dinding. Rasanya seperti ada kehangatan yang mengalir dari lampu itu ke seluruh tubuhku. Aku mencoba memahami perasaan yang tiba-tiba muncul, tapi semakin aku mencoba, semakin samar rasanya. Halo, aku Rina, masih di rumah kecilku di Malang yang kini terasa berbeda. Sejak kecil, aku terbiasa hidup mandiri. Aku belajar banyak hal sendiri, termasuk mengerjakan pekerjaan rumah yang biasanya dianggap laki-laki. Tapi, urusan listrik dan instalasi selalu membuatku ragu dan takut. Maka, ketika Pak Eko datang membantu memasang lampu gantung itu, aku merasa lega dan aneh. Ada sesuatu yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Sore itu, sebelum Pak Eko tiba, aku sudah membereskan rumah dengan teliti. Tirai aku buka lebar agar sinar matahari sore masuk dengan maksimal. Aku bahkan membersihkan lantai dan menata ulang beberapa perabot supaya ruangan tampak lebih rapi dan nyaman. Aku ingin memberi kesan terbaik, karena aku tahu, tidak sering aku menerima tamu yang datang hanya untuk membantu pekerjaan kecil seperti ini. Namun, lebih dari itu, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hatiku. Mungkin karena kesepian yang sudah lama menemani, atau mungkin karena kerinduan yang tak pernah kuungkapkan pada siapapun, terutama pada Budi yang selalu jauh dari rumah. Aku merasa seolah-olah ada harapan kecil yang tumbuh di dalam diri, sesuatu yang membuatku ingin memperbaiki bukan hanya lampu gantung itu, tapi juga hidupku sendiri. Ketika Pak Eko datang, aku menyambutnya dengan senyum yang agak canggung tapi tulus. Dia mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru muda dan celana panjang yang bersih, tapi terlihat usang karena sering dipakai untuk bekerja. Sepatu kulitnya yang sudah mulai usang tetap rapi, memperlihatkan bahwa dia orang yang menjaga penampilannya meski dalam kesederhanaan. Rambutnya yang sudah memutih ditata rapi, dan wajahnya yang penuh garis-garis kehidupan memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Kami berbincang ringan saat dia mulai memasang lampu gantung itu. Aku berdiri di bawah, memegang bagian bawah lampu dengan hati-hati. Sesekali dia mengeluarkan obeng dan alat-alat kecil dari kotak perkakasnya. Suaranya tenang, penuh percaya diri, membuatku merasa aman. Saat dia naik ke tangga, aku memperhatikan gerakannya yang cekatan dan terlatih, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti getaran halus yang menyentuh lenganku. Aku menoleh dan melihat Pak Eko tersenyum padaku dengan mata yang penuh arti, seolah mengatakan sesuatu tanpa suara. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kami, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Hati kecilku berdebar kencang, dan udara di ruangan seakan menjadi lebih hangat dan hidup. Setelah lampu terpasang, kami duduk bersama di dapur. Aku membuatkan kopi hitam,
aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan. Saat kami menyeruput kopi, pembicaraan kami beralih dari hal-hal sehari-hari ke topik yang lebih dalam, kesendirian, waktu yang berjalan, dan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku bercerita tentang malam-malam sepi saat Budi jauh di jalan, dan bagaimana aku kerap menatap langit-langit rumah dalam diam. Pak Eko mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk pelan. Kesepian itu memang berat, Bu Rina, katanya pelan, aku sudah merasakannya sendiri setelah pensiun dan kehilangan kesibukan sehari-hari. Suaranya seperti mengisi ruang hampa di dalamku, membuatku merasa tidak sendirian dalam perasaan yang selama ini kupendam. Setelah kopi habis, suasana menjadi hening. Aku menatap ke bawah, merasakan kehangatan yang aneh dalam dada. Pak Eko berdiri pelan dan mulai merapikan cangkirnya. Aku sadar bahwa ada sesuatu yang belum tersampaikan antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata biasa. Saat dia melangkah ke arah pintu, aku merasakan kosong yang tiba-tiba menyelimuti hatiku, seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku menatap lampu gantung itu sekali lagi. Cahaya putihnya masih terang. Tapi kini aku tahu, cahaya itu lebih dari sekadar penerang ruangan. Itu adalah simbol dari harapan dan perubahan yang mulai menyinari sisi-sisi gelap dalam hidupku. Rasanya aku tidak akan pernah bisa melihat rumah ini dengan cara yang sama lagi. Perasaan ini terus menggelayuti pikiranku, membuatku bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini hanya sebuah pertemuan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam sedang menunggu untuk terungkap? Aku belum tahu, tapi aku siap untuk menemukan jawabannya. Beberapa hari setelah Pak Eko memasang lampu gantung itu, suasana di rumah kecilku di Malang terasa berbeda, meskipun segala sesuatu tampak sama seperti biasanya. Aku, Rina, masih menjalani hari-hariku dengan rutinitas yang sama, tapi ada sesuatu yang mengusik hatiku, sesuatu yang sulit aku jelaskan. Hari-hariku biasanya dimulai dengan menyiapkan sarapan untuk Budi, meski seringkali dia sudah pergi sebelum pagi benar-benar datang. Aku terbiasa menghabiskan waktu sendiri di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah dan mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh suamiku yang sering jauh. Namun kini, setelah pertemuan singkat dengan Pak Eko, aku mulai menyadari bahwa kesendirian ini terasa berbeda, lebih berat tapi juga lebih penuh arti. Setiap kali aku menyalakan lampu gantung itu, aku merasa seperti ada energi yang mengalir ke seluruh ruang tamu, membangkitkan perasaan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Lampu itu tidak hanya menerangi ruangan, tapi juga menerangi hatiku yang mulai gelisah dan penuh pertanyaan. Apa sebenarnya yang aku cari dalam kesunyian ini? Apakah hanya sekadar teman bicara, atau sesuatu yang lebih dari itu? Pak Eko seringkali terlintas dalam pikiranku, bukan hanya sebagai tetangga yang membantu memasang lampu, tapi sebagai sosok yang membawa ketenangan dan kehangatan yang jarang aku rasakan selama ini. Aku ingat betapa sabarnya dia mendengarkan ceritaku tentang malam-malam sepi dan rasa rindu yang tak terucapkan. Matanya yang teduh seolah memahami setiap kata yang kuucapkan tanpa perlu dijelaskan lebih jauh. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi Pak Eko. Rumahnya yang sederhana di ujung gang tampak lebih hangat dari biasanya. Aku membawa sepiring kue lapis dan secangkir teh hangat sebagai tanda terima kasih dan juga alasan untuk bertemu lagi. Ketika aku mengetuk pintu, Pak Eko membuka dengan senyum yang sama hangatnya seperti hari pertama kami bertemu. Kami duduk di ruang tamunya yang penuh dengan buku dan foto-foto masa lalunya. Percakapan kami mengalir dengan mudah, dari kenangan masa muda hingga cerita tentang keluarga dan harapan yang belum terwujud. Aku merasa nyaman, seolah-olah aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus menyembunyikan perasaan atau pikiran. Namun, di balik kenyamanan itu, ada sesuatu yang membuat hatiku berdebar lebih cepat.
Tatapan Pak Eko yang lembut dan cara dia sesekali menyentuh tanganku saat berbicara membuat aku bertanya-tanya tentang batas antara persahabatan dan sesuatu yang lebih dalam. Aku tahu aku harus hati-hati, karena aku sudah menikah dan tidak ingin mengkhianati kepercayaan Budi, suamiku. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang bercampur aduk. Aku menyalakan lampu gantung di ruang tamu dan duduk termenung di sofa. Cahaya putihnya menerangi wajahku yang mulai basah oleh air mata. Aku bertanya pada diriku sendiri apakah aku sedang mencari pelarian dari kesepian, atau apakah ada sesuatu yang benar-benar tumbuh di antara aku dan Pak Eko. Perasaan ini bukan sesuatu yang mudah aku terima. Ada rasa bersalah yang mengganjal, tapi juga ada rasa hidup yang mulai kembali bersemayam dalam hatiku. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, dan mungkin aku harus menghadapi banyak pertanyaan sulit di depan. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa membiarkan lampu gantung itu menyinari jalanku, setidaknya untuk sementara waktu. Hari itu menjadi titik balik yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku, Rina, duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih hidup dengan cahaya lampu gantung baru, menatap kosong ke arah pintu rumah. Hati kecilku berdebar tak menentu. Pak Eko akan datang lagi sore ini, setelah beberapa hari kami tidak bertemu. Rasa rindu dan kebingungan bercampur menjadi satu di dalam dadaku. Sore itu, aku memilih mengenakan blus sutra berwarna krem yang lembut, dipadukan dengan rok panjang batik warna coklat tua. Sepatu flat kulit berwarna coklat muda melengkapi penampilanku yang sederhana namun rapi. Aku ingin terlihat baik, tapi tak berlebihan. Sedikit perhiasan berupa kalung kecil berliontin batu akik dan gelang perak menjadi aksesoris yang menambah sentuhan hangat pada penampilanku. Aku ingin Pak Eko melihatku bukan hanya sebagai tetangga, tapi seseorang yang penting di hidupnya. Ketika pintu diketuk, aku segera membuka dan menyambutnya dengan senyum yang agak malu-malu. Pak Eko datang membawa sekeranjang kecil bahan makanan segar dari pasar, tanda perhatiannya membuat hatiku terpaut. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak warna biru tua dan celana kaki yang rapi. Sepatu kulit hitamnya masih terlihat bersih meski sudah lama dipakai. Wajahnya yang teduh memancarkan ketenangan, tapi aku tahu ada sesuatu dalam tatapannya yang lebih dalam dari biasanya. Kami duduk di ruang tamu sambil menyesap teh hangat yang aku buat. Pembicaraan kami mengalir dengan lancar, mulai dari berita kampung, cerita tentang cucu-cucunya, hingga hal-hal kecil yang membuat hati terasa ringan. Tapi di balik itu semua, ada ketegangan halus yang sulit kusembunyikan. Setiap kali mata kami bertemu, aku merasakan getaran yang mengisi ruang di antara kami. Saat Pak Eko bercerita tentang masa lalunya, bagaimana dia kehilangan istrinya beberapa tahun lalu dan betapa sepinya hari-harinya, aku tak kuasa menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku merasakan empati yang mendalam, tapi juga sebuah ikatan tak terucapkan yang mulai terbentuk di antara kami. Tiba-tiba, tanpa sadar aku menyentuh tangannya yang kasar tapi hangat. Jantungku berdegup kencang, dan kami saling berpandangan dalam keheningan yang penuh arti. Aku tahu, dalam momen itu, banyak kata yang tak terucap namun saling dimengerti. Namun, di balik perasaan itu, aku juga dihantui oleh rasa takut. Takut akan konsekuensi dari kedekatan ini, takut akan apa yang akan terjadi pada pernikahanku dengan Budi, takut pada kenyataan yang mungkin harus kuhadapi nanti. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi seluruh tubuhku gemetar oleh perasaan yang campur aduk. Pak Eko pelan-pelan menarik tanganku dan berkata dengan suara lembut, "Rina, jangan takut. Aku di sini untukmu, kapanpun kau butuh." Kata-katanya seperti obat bagi luka yang selama ini tersembunyi dalam hatiku. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang berputar liar.
Aku tahu perasaan ini akan mengubah hidupku selamanya. Lampu gantung di ruang tamu terus bersinar, seolah menjadi saksi bisu dari semua yang sedang terjadi. Namun, aku belum tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Apakah aku akan memilih untuk tetap dalam kenyamanan kesendirian, ataukah aku akan berani menghadapi perasaan yang mulai tumbuh ini? Satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya akan tetap seperti dulu. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berani dan penuh risiko, yang kini mengisi ruang dalam hatiku. Dan aku harus mencari jalan untuk menghadapinya, meskipun itu berarti harus menghadapi badai yang mungkin datang menghampiri. Hari itu, langit di Malang tampak kelabu, seolah ikut merasakan gelisah yang berkecamuk dalam hatiku. Aku, Rina, berdiri di depan cermin kamar tidur, menatap bayanganku sendiri dengan campuran rasa takut dan penasaran. Pakaian yang kupilih hari ini, kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, terasa seperti perisai yang harus kuhadapi untuk menjalani hari yang mungkin akan mengubah segalanya. Setelah pertemuan hangat namun penuh arti dengan Pak Eko beberapa hari lalu, aku merasa seolah hidupku mulai berjalan di atas tali yang sangat tipis. Aku tahu, setiap langkah yang kuambil harus hati-hati. Budi, suamiku, masih jauh di jalan, mengayuh roda truknya menembus malam demi malam, sementara aku di sini bergulat dengan perasaan yang tak pernah kuharapkan. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah lebih awal. Menyapu lantai, membersihkan meja makan, dan menata bunga di vas. Semua kulakukan dengan gerakan yang lambat namun penuh perhatian, seolah berusaha mengalihkan pikiranku dari kekacauan perasaan yang tak kunjung reda. Namun, setiap kali aku menatap lampu gantung di ruang tamu, ingatan tentang tatapan Pak Eko dan sentuhan tangannya yang hangat kembali membanjiri pikiranku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Eko. Bisa aku mampir sore ini? Ada yang ingin ku sampaikan. Pesan itu singkat, tapi membuat hatiku berdetak lebih cepat. Aku membalas dengan cepat. Tentu, aku tunggu. Sore hari, saat matahari mulai merunduk di balik gunung, Pak Eko datang. Dia membawa sebuah buku tua yang tampak usang di tangan kanannya. Dia duduk di sofa ruang tamu, meletakkan buku itu di atas meja dan menatapku dengan serius. Aku ingin kau membaca ini, Rina, katanya sambil menyerahkan buku itu padaku. Aku membuka halaman demi halaman, dan menemukan catatan harian milik istrinya yang telah lama meninggal dunia. Dalam catatan itu, tertulis tentang cinta, kesetiaan, dan perjuangan menghadapi kesepian. Kata-kata itu begitu menyentuh hati, seolah aku sedang membaca kisah yang sangat pribadi dan penuh makna. Pak Eko menatapku dengan mata yang penuh harap. Aku ingin kau tahu, aku bukan hanya teman biasa. Aku membawa beban dan cerita yang hampir sama denganmu. Kesepian ini, rasa kehilangan, semuanya mengikat kita dalam cara yang tak terlihat. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Perasaan yang selama ini kupendam seolah menemukan tempat untuk bersuara. Namun, di balik semua itu, aku juga merasa bingung dan takut. Aku takut kehilangan segalanya, pernikahanku, kehormatanku, dan mungkin diriku sendiri. Kami menghabiskan malam itu dengan berbagi cerita, tawa, dan air mata. Lampu gantung yang baru saja dipasang mengeluarkan cahaya hangat yang seolah mengikat kami dalam satu ruang penuh kejujuran dan pengertian. Aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya, entah itu pahit atau manis. Ketika malam semakin larut, aku menatap langit-langit yang diterangi cahaya lampu itu dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk melangkah ke depan,
meninggalkan masa lalu dan membuka hati pada sesuatu yang baru? Jawabannya masih tersembunyi, tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi menghindar. Lampu gantung itu kini bukan hanya sumber cahaya, tapi juga simbol dari harapan dan keberanian yang mulai menyala dalam diriku. Dan aku siap untuk mengikuti cahaya itu, meskipun jalannya penuh misteri dan tantangan. Setelah malam panjang penuh cerita dan pengakuan, aku duduk sendiri di ruang tamu yang remang oleh cahaya lampu gantung. Aku, Rina, merasa seolah berada di persimpangan jalan yang penuh dengan pilihan sulit. Pikiran dan hatiku berputar tanpa henti, mencoba merangkai apa arti semua yang telah terjadi. Aku tak pernah membayangkan bahwa sebuah lampu gantung bisa menjadi saksi dari begitu banyak emosi yang mengalir dalam hidupku, dari kesepian yang menyesakkan hingga kehangatan yang perlahan menyusup masuk. Pak Eko bukan hanya tetangga atau sosok yang membantu memperbaiki rumahku, dia telah menjadi seseorang yang mengerti dan menyentuh sisi terdalam hatiku. Namun, di balik kehangatan itu, ada suara kecil dalam diriku yang berteriak, mempertanyakan semua ini. Apakah aku sedang mengkhianati Budi, suami yang begitu lama berjuang menghidupi keluarga? Apakah aku sedang menciptakan luka yang tak terobati? Perasaan bersalah itu menghantui setiap malamku, membuatku sulit tidur. Aku mencoba membayangkan bagaimana seharusnya aku bersikap. Apakah aku harus menghindar dan mencoba melupakan semua ini? Atau justru menghadapi perasaan ini dengan jujur, meski risikonya sangat besar? Aku tahu, jalan tengah hampir mustahil ditemukan. Saat aku menatap lampu gantung yang bersinar lembut, aku teringat pada kata-kata Pak Eko tentang kesepian yang berat dan bagaimana dia memahami perasaanku. Aku mulai berpikir bahwa mungkin, dalam kesendirian yang panjang itu, aku dan dia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidup kami, kehangatan dan pengertian yang tulus. Tapi aku juga sadar, perasaan itu tak bisa dibiarkan begitu saja tanpa batasan. Ada tanggung jawab dan janji yang harus kupegang teguh. Aku terjebak di antara dua dunia, antara kenyataan dan keinginan, antara kesetiaan dan kerinduan. Aku membayangkan betapa rumitnya rasanya jika Budi tahu tentang ini. Bagaimana reaksinya? Apakah dia akan marah, kecewa, atau justru mengerti? Semua pertanyaan itu menggelayuti pikiranku tanpa jawaban pasti. Dalam keheningan malam, aku merasakan detak jantungku semakin cepat, seperti berusaha memberitahukan sesuatu yang belum bisa kuungkapkan. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan, entah itu untuk menjaga jarak dan melindungi pernikahanku, atau membiarkan hatiku terbuka pada kemungkinan yang baru. Lampu gantung itu masih menyala. Cahayanya menerangi ruang yang penuh dengan ketegangan dan harapan. Aku tahu, apapun yang terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Dan aku harus berani menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang kuambil. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari jawaban, walau harus melewati badai emosi yang mungkin tak pernah kuharap. Karena dalam hidup, terkadang kita harus berani berjalan di tepi jurang agar bisa menemukan cahaya yang sejati. Malam itu, ketika aku sedang duduk termenung di dekat lampu gantung yang menyebarkan cahaya keemasan di ruang tamu, ponselku bergetar tiba-tiba. Pesan masuk dari nomor tak dikenal membuat jantungku berdegup kencang. Aku, Rina, dengan tangan gemetar membuka pesan itu, berharap tidak ada hal buruk yang tersembunyi di baliknya. Pesan itu singkat tapi mengguncang. Aku tahu semua tentangmu dan Pak Eko. Hati-hati, Rina. Aku terpana, tubuhku membeku seketika. Siapa yang mengirim ini? Bagaimana dia bisa tahu? Aku merasa seolah seluruh dunia runtuh dalam hitungan detik. Kepanikan mulai merayapi pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan tentang Budi dan kehidupan yang selama ini kujalani bersama tiba-tiba menjadi sangat rapuh. Apa yang akan terjadi jika rahasiaku terbongkar? Apakah pernikahanku akan hancur? Ataukah ini hanya sebuah kesalahpahaman?
Aku mencoba menghubungi Pak Eko, tapi teleponnya tidak aktif. Rasa cemas makin menjadi-jadi. Aku takut bahwa hubungan yang selama ini kubangun dengan penuh hati-hati mulai terancam oleh bayangan gelap yang tak kuduga. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Aku berjalan dengan hati-hati dan membuka pintu sedikit. Seorang pria berdiri di sana, wajahnya samar tertutup topi dan jaket tebal. Kita perlu bicara, Rina, suaranya rendah dan tegas. Aku tidak mengenalnya, tapi ada sesuatu yang membuatku takut sekaligus penasaran. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan pesan misterius yang baru saja kuterima. Pria itu masuk tanpa menunggu izin, dan aku hanya bisa pasrah menerima kenyataan yang mulai berubah menjadi mimpi buruk. Dia mulai bercerita tentang pengamatannya selama ini, bagaimana dia mengetahui kedekatanku dengan Pak Eko dan apa yang terjadi di balik pintu rumahku. Kata-katanya penuh ancaman terselubung, membuat aku merasa terjebak dalam pusaran rahasia yang tak kuinginkan. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, antara mempertahankan rahasia dan menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Di saat itu, aku sadar bahwa aku tidak hanya berjuang melawan perasaan sendiri, tapi juga dengan kekuatan luar yang ingin mengacak-acak hidupku. Lampu gantung yang biasanya memberi kehangatan kini terasa seperti saksi bisu dari kehancuran yang mulai merayap masuk. Aku menatap cahaya itu dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini? Apakah masih ada harapan untukku? Malam itu menjadi awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan misteri dan bahaya. Aku harus menemukan cara untuk melindungi diriku dan rahasiaku sebelum semuanya terlambat. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dan aku tahu, cerita ini baru saja memasuki babak paling gelap dan penuh teka-teki. Pria itu tetap berdiri di ruang tamuku, wajahnya masih tersembunyi di balik bayangan topi dan kerah jaket tebalnya. Aku, Rina, hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Suaranya yang rendah dan tegas menggema di ruangan yang diterangi lampu gantung, menciptakan suasana tegang yang sulit diabaikan. Aku tahu kamu akan terkejut, tapi aku bukan orang asing, katanya pelan, seolah ingin menenangkan suasana. Namaku Arman, aku sudah lama mengenal Pak Eko dan juga keluargamu. Aku mengernyit, mencoba mengingat apakah pernah melihat pria ini sebelumnya, tapi wajahnya terlalu samar untuk dikenali. Arman melanjutkan dengan nada serius. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Pak Eko. Aku juga tahu rahasia yang selama ini kau sembunyikan. Aku membeku, jantungku berdetak kencang. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Apa maksudnya dengan rahasia? Dia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jaketnya dan meletakkannya perlahan di atas meja. Ini bukan untuk membuatmu takut, tapi kau harus siap menghadapi kenyataan. Beberapa hal yang selama ini kau anggap aman, sebenarnya sudah diketahui orang lain. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto aku dan Pak Eko saat kami berbincang di ruang tamu, bahkan beberapa diambil saat kami duduk bersama di dapur. Aku merasa seperti seluruh hidupku terpapar tanpa ampun. Arman menatapku dalam-dalam. Aku datang bukan untuk mengancammu, tapi untuk memberimu pilihan. Aku bisa membuat semua ini tersebar, atau aku bisa membantu kalian berdua menjaga rahasia ini. Suaranya dingin tapi ada sedikit nada kesungguhan di dalamnya. Aku merasa terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar daripada diriku sendiri. Rasa takut, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Apakah aku harus mempercayai pria ini? Atau justru dia bagian dari masalah yang lebih rumit? Di tengah kebingungan itu, aku mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Aku menoleh dan melihat bayangan seseorang berdiri di ambang pintu, menatap masuk dengan tatapan penuh arti.
Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku sadar bahwa malam ini belum berakhir. Lampu gantung di atas kami terus menyala, memancarkan cahaya lembut yang kini terasa seperti sorotan tajam, memperlihatkan setiap rahasia yang selama ini tersembunyi dalam gelap. Aku tahu, aku harus segera mengambil keputusan. Apakah aku akan melawan atau menyerah pada keadaan yang semakin rumit ini? Malam itu menjadi saksi dari sebuah pertemuan yang penuh tekanan dan ketegangan. Di balik cahaya hangat lampu gantung, sebuah kisah baru mulai terbuka, membawa aku ke dalam pusaran misteri yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Aku hanya bisa berharap bahwa aku bisa bertahan dan menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Ketika bayangan di ambang pintu melangkah masuk, aku merasakan udara di sekitar menjadi begitu pekat, seolah ruangan itu berubah menjadi arena pertarungan tanpa suara. Aku, Rina, berdiri terpaku, melihat Arman dan sosok yang baru saja masuk itu saling bertatapan dengan tatapan penuh arti. Lampu gantung di atas kepala kami memancarkan cahaya hangat, tapi malam itu terasa seperti badai yang siap meledak kapan saja. Pria yang masuk itu memperkenalkan dirinya dengan suara berat dan tegas, "Aku Joko, teman lama Pak Eko." Tatapannya tajam, tapi ada sesuatu yang sulit kubaca di dalamnya. Seolah dia membawa beban rahasia yang sama beratnya dengan yang kurasakan sekarang. Arman dan Joko saling bertukar kata dengan nada yang semakin menegangkan, membicarakan masa lalu Pak Eko yang selama ini tak pernah aku dengar. Ternyata, Pak Eko menyimpan cerita kelam tentang keluarganya, sebuah rahasia yang jika terbongkar bisa mengguncang bukan hanya kehidupannya, tapi juga kehidupanku. Aku terpaku mendengar semua itu, merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak berujung. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak ketika Arman mengeluarkan sebuah surat tua dari dalam jaketnya, surat yang katanya adalah kunci dari semua misteri yang selama ini tersembunyi. Joko mencoba merebut surat itu, tapi Arman menahan dengan kuat. Suasana berubah menjadi baku hantam kecil, yang membuatku terkejut dan ketakutan. Aku berusaha menenangkan mereka, tapi energi negatif itu sudah membanjiri ruangan tanpa bisa dihentikan. Lampu gantung di atas kami seolah bergetar, cahayanya berkedip-kedip seperti menandakan adanya bahaya yang semakin dekat. Aku merasakan jantungku berdegup sangat kencang, hampir seperti ingin meledak. Semua yang selama ini ku coba sembunyikan kini terbuka di hadapanku, membingungkan dan menakutkan. Saat pertengkaran itu mulai reda, Joko menatapku dengan serius. "Rina, kau harus tahu segala sesuatu sebelum terlambat. Pak Eko bukan hanya pria baik yang kau kenal. Ada masa lalu yang harus kau hadapi bersama dia." Aku merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Di tengah kekacauan itu, aku hanya bisa berdoa agar aku cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Lampu gantung terus bersinar, tapi kini cahayanya terasa seperti sorotan yang menyoroti setiap luka dan rahasia yang tersembunyi dalam hidupku. Malam itu menjadi puncak dari sebuah drama yang tak pernah kubayangkan. Semua rahasia, ketegangan, dan emosi meledak menjadi satu, meninggalkan aku di persimpangan antara masa lalu dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku tahu, aku harus memilih jalan yang akan menentukan nasibku selanjutnya, dan tidak ada jalan kembali dari sini. Malam itu, ketika semuanya mencapai puncaknya, aku duduk terpaku di sofa ruang tamu yang diterangi cahaya lampu gantung. Aku, Rina, merasa seolah dunia di sekelilingku runtuh, meninggalkan aku sendiri di tengah runtuhan rahasia dan kebohongan yang selama ini tersembunyi. Joko dan Arman telah pergi, meninggalkan suasana yang hening namun penuh dengan kegelisahan yang tak terucapkan. Aku menatap lampu gantung itu, yang kini tampak bukan sekadar sumber cahaya, melainkan saksi bisu dari perjalanan hidupku yang penuh liku. Setiap berkas cahayanya seakan menari-nari di dinding, membentuk bayangan-bayangan masa lalu yang tak bisa kutinggalkan begitu saja.
Aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Rahasia yang terungkap malam ini membuka pintu pada dunia yang lebih kompleks dan penuh risiko. Aku harus memilih, melanjutkan kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan kesepian, atau berani menghadapi kenyataan, meski itu berarti kehilangan segalanya. Pikiranku melayang ke Budi, suamiku yang kini entah di mana, menempuh perjalanan panjang yang membuat kami terpisah jarak dan waktu. Aku bertanya-tanya, apakah dia akan mengerti jika aku mengungkapkan semua ini? Atau apakah aku harus menyimpannya sendiri, menanggung beban ini tanpa seorang pun tahu? Lampu gantung itu terus menyala, cahayanya hangat namun menyisakan bayangan yang dalam. Aku merasakan getaran di dalam diriku, sebuah panggilan untuk berubah dan mencari jawaban yang selama ini kucari. Namun, di balik keberanian itu, ada ketakutan yang membayang, ketakutan akan kehilangan, penolakan, dan kesendirian yang lebih dalam. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela, memandang langit malam-malang yang bertabur bintang. Di sana, aku merasa seolah menemukan secercah harapan di tengah kegelapan. Mungkin, perjalanan ini belum berakhir. Mungkin, masih ada kesempatan untuk menemukan cahaya sejati di balik semua bayangan. Namun, saat aku memalingkan pandangan dari jendela, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku, sebatang surat yang tergeletak di meja ruang tamu, dengan tulisan tangan yang tak asing bagiku. Surat itu belum kubuka, tapi aku tahu, isinya bisa mengubah segalanya lagi. Dengan jantung berdebar dan napas tertahan, aku meraih surat itu perlahan. Kisah yang bermula dari sebuah lampu gantung tua kini berubah menjadi sebuah misteri yang belum selesai, sebuah rahasia yang menanti untuk diungkap. Apa yang terkandung dalam surat itu? Siapa yang mengirimnya? Dan bagaimana aku akan menghadapi masa depan yang kini penuh dengan ketidakpastian? Lampu gantung terus menyala, menunggu jawaban yang hanya bisa kutemukan dalam kegelapan malam yang panjang. Dan aku, Rina, siap untuk melangkah ke babak berikutnya, meski harus menghadapi segala risiko yang menanti di depan.